Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Odi Gusliani. Saya akan mengedukasi terkait infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi dan HIV/AIDS, termasuk pencegahan penularan dan dari ibu ke anak. Jadi, penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit menular seksual akan lebih berisiko bila hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral maupun anal. Apa bahaya penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual menyebabkan infeksi alat reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar dan menyebabkan penderitaan, sakit berkepanjangan, kemandulan, dan kematian. Buat kamu remaja perempuan, perlu disadari bahwa risiko untuk terkena penyakit menular seksual atau PMS lebih besar daripada laki-laki, sebab alat reproduksi perempuan lebih rentan dan sering kali berakibat lebih parah karena gejala awal tidak segera dikenali, sedangkan penyakit melanjut ke tahap lebih parah. Apa saja tanda dan gejala PMS? Oleh karena bentuk dan letak alat kelaminnya yang menonjol, pada laki-laki gejala PMS lebih mudah dikenali, dilihat, dan dirasakan, sedangkan pada perempuan sebagian besar tanpa gejala sehingga seringkali tidak disadari. Herpes genital, penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex dengan masa tenggang 4-7 hari sesudah virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. Gejala dan tanda-tandanya adalah bintil-bintil berair berkelompok seperti anggur yang sangat nyeri pada sekitar alat kelamin, kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering mengerak lalu hilang sendiri. Gejala kambuh lagi seperti di atas, namun tidak senyeri tahap awal bila ada faktor pencetus atau stres, haid, minuman atau makan minuman beralkohol, dan biasanya menetap hilang timbul seumur hidup pada perempuan. Pada perempuan seringkali menjadi kanker mulut rahim beberapa tahun kemudian. Penyakit ini belum ada obat yang benar-benar mujarab, tetapi pengobatan antivirus bisa mengurangi rasa sakit dan lamanya episode penyakit. Pada laki-laki, gejala-gejala infeksi PMS antara lain bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada penis atau kelamin, luka tidak sakit, keras dan berwarna merah pada alat kelamin, adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam, rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin, rasa sakit yang hebat pada saat kencing nanah atau darah yang berbau busuk, bengkak panas dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok, kehilangan berat badan yang drastis, disertai mencret terus-menerus dan sering demam serta berkeringat malam. Pada perempuan, gejala-gejala PMS antara lain rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual, rasa nyeri pada perut bagian bawah, pengeluaran lendir dan vagina atau alat kelamin, keputihan berwarna putih susu, bergumpal dan disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya, keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk dan gatal, timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seks, bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin. Infeksi saluran reproduksi atau ISR adalah infeksi di daerah genital yang dapat mengenai laki-laki dan perempuan, di antaranya gonoro. Kuman penyebab adalah Neisseria gonoro. Ada masa tenggang selama 2-10 hari setelah kuman masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. Tanda-tanda penyakitnya adalah nyeri, merah, bengkak, dan bernanah. Gejala pada laki-laki adalah rasa sakit pada saat kencing, keluarnya nanah kental kuning kehijauan, ujung penis tampak merah dan agak bengkak. Pada perempuan, 60% kasus tidak menunjukkan gejala,
Namun, ada juga rasa sakit pada saat kencing dan terdapat keputihan kental berwarna kekuningan. Akibat penyakit gonoro pada laki-laki dan perempuan seringkali berupa kemandulan. Pada perempuan bisa juga terjadi radang panggul dan dapat diturunkan kepada bayi yang baru lahir berupa infeksi pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Sifilis atau raja singa. Kuman penyebabnya disebut Treponema pallidum. Masa tanpa gejala berlangsung 3-4 minggu, kadang-kadang sampai 13 minggu, kemudian timbul benjolan di sekitar alat kelamin, kadang-kadang disertai pusing-pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan hilang sendiri tanpa diobati. Ada bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu. Setelah hubungan seks, gejala ini akan hilang dengan sendirinya dan seringkali penderita tidak memperhatikan hal ini. Selama 2-3 tahun pertama penyakit ini tidak menunjukkan gejala apa-apa atau disebut masa laten. Setelah 5-10 tahun, penyakit sifilis akan menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah dan jantung. Pada perempuan hamil, sifilis dapat ditularkan kepada bayi yang dikandungnya dan bisa lahir dengan kerusakan kulit, hati, limpa, dan keterbelakangan mental. Herpes genital, penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex dengan masa tenggang 4-7 hari. Sesudah virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks, gejala dan tanda-tandanya adalah bintil-bintil berair berkelompok seperti anggur yang sangat nyeri pada sekitar alat kelamin, kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering mengerak lalu hilang sendiri. Gejala kambuh lagi seperti di atas, namun tidak senyeri tahap awal bila ada faktor pencetus atau stres, haid, minuman atau memakan minuman beralkohol, dan biasanya menetap hilang timbul seumur hidup pada perempuan. Pada perempuan seringkali menjadi kanker mulut rahim beberapa tahun kemudian. Penyakit ini belum ada obat yang benar-benar mujarab, tetapi pengobatan antivirus bisa mengurangi rasa sakit dan lamanya episode penyakit. Klamidia. Penyakit ini disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Masa tanpa gejala berlangsung 7-21 hari. Gejalanya adalah timbul peradangan pada alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, gejalanya bisa berupa keluarnya cairan dari alat kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan, rasa nyeri di rongga panggul, perdarahan setelah berhubungan seksual. Pada laki-laki, gejalanya adalah rasa nyeri saat kencing, keluar cairan bening dari saluran kencing. Bila ada infeksi lebih lanjut, cairan semakin sering keluar dan bercampur darah. Tidak jarang pula gejala tidak muncul sama sekali, padahal proses infeksi sedang berlangsung. Oleh karena itu, penderita tidak sadar sedang menjadi pembawa PMS dan menularkannya kepada pasangannya melalui hubungan seksual. Akibat terkena Chlamydia pada perempuan adalah cacatnya saluran telur dan kemandulan, radang saluran kencing, robeknya saluran ketuban sehingga terjadi kelahiran bayi sebelum waktunya atau prematur. Sementara pada laki-laki, akibatnya adalah rusaknya saluran air mani dan mengakibatkan kemandulan, serta radang saluran kencing. Pada bayi, 60-70% terkena penyakit mata atau saluran pernafasan. Trichomoniasis vaginalis. Trichomoniasis adalah PMS yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginal. Gejala dan tanda-tandanya: cairan vagina encer, berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk. Vulva agak bengkak, kemerahan, gatal dan terasa tidak nyaman. Nyeri saat berhubungan seksual atau saat kencing. Candidias vagina merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Pada keadaan normal, jamur ini terdapat di kulit maupun di dalam liang kemaluan perempuan. Tetapi pada keadaan tertentu,
Jamur ini meluas sedemikian rupa sehingga menimbulkan keputihan. Gejalanya berupa keputihan berwarna putih seperti susu, bergumpal, serta rasa gatal, panas, dan kemerahan pada kelamin dan di sekitarnya. Penyakit ini tidak selalu tergolong PMS, tetapi pasangan seksual dari perempuan yang terinfeksi jamur ini dapat mengeluh gatal dengan gejala bintik-bintik kemerahan di dalam kulit kelamin. Kutil kelamin. Penyebabnya human papilloma virus atau HPV, dengan gejala yang khas yaitu terdapat satu atau beberapa kutil di sekitar kemaluan. Pada perempuan dapat mengenai kulit di daerah kelamin sampai dubur, selaput lendir bagian dalam liang kemaluan sampai leher rahim. Bila perempuan hamil, kutil dapat tumbuh sampai besar sekali. Kutil kelamin kadang-kadang bisa mengakibatkan kanker leher rahim atau kanker kulit di sekitar kelamin. Pada laki-laki mengenai alat kelamin dan saluran kencing bagian dalam. Kadang-kadang kutil tidak terlihat sehingga tidak disadari. Biasanya laki-laki baru menyadari setelah ia menulari pasangannya. Sampai sekarang belum ada obat yang dapat secara tuntas menyembuhkan kutil kelamin. Pengobatan hanya sampai pada tahap menghilangkan kutilnya saja. Apakah HIV atau AIDS itu? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi virus HIV. HIV sendiri adalah singkatan dari Humano Immunovirus. Orang yang terinfeksi oleh virus ini tidak dapat mengatasi serbuan infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuhnya menurun terus secara drastis. Bagaimana penularan HIV? HIV terdapat pada seluruh cairan tubuh manusia, tetapi yang bisa menularkan hanya yang terdapat pada sperma atau air mani, darah, dan cairan vagina. Dengan demikian cara-cara penularannya sebagai berikut: berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan dengan orang yang positif terinfeksi virus HIV, pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi virus HIV, menerima transfusi darah yang tercemar HIV. Ibu hamil yang terinfeksi virus HIV akan menularkannya ke bayi dalam kandungannya. Pencegahan penularan dari ibu ke anak dengan memberi terapi antiretroviral atau ART untuk kelompok yang lebih besar dari wanita hamil yang HIV positif, untuk memberi manfaat bagi kesehatan ibu dan mencegah penularan HIV ke anaknya selama kehamilan dan menyusui. Pemberian profilaksis antiretroviral yang lebih lama untuk ibu hamil yang HIV positif dengan sistem kekebalan yang relatif kuat yang tidak membuat ART untuk kesehatan mereka sendiri. Ini akan mengurangi risiko penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak. Pemberian profilaksis ARV kepada ibu atau anak untuk mengurangi risiko penularan HIV selama masa menyusui. Demikian edukasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.